Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Arabiyyah Sahlah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina al-karim. Amma ba'd. Al-Arabiyyah Sahlah akan kita bahas di pertemuan perdana ini tentang aqsamul kalimah. Pembagian kalimat dengan panduan buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah karya Syekh Fahad Abdurrahim, Dr. Fahad Abdurrahim ya. Nah, di berbagai macam metode atau apapun itu kurikulumnya, bukunya ya, biasanya pertama kali akan kita bahas ya. Kalau belajar bahasa Arab itu pembagian kata, aqsamul kalimah gitu. Karena kalimat dalam bahasa Arab al-kalimah ya atau kalimatun itu adalah kata ya, kosakata. Pertama kali ya pembagian kata di sini digambar, antum semua bisa lihat al-kalimatu ya, al-kalimatu dalam bahasa Arab fil Arabiyyah, dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga kelompok gitulah ya. Yang pertama ada ismun, yang kedua ada fi'lun, yang ketiga ada harfun ya, ada harfun. Nah, dari tiga kelompok ini insya Allah masing-masing akan kita bahas di sesinya masing-masing, dan biasanya akan dimulai dari ismun ya, bisa ditulis ya, ismun, saya ulangi kembali, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Ismun itu kata benda dan termasuk dalamnya adalah sifat, kemudian yang kedua fi'lun yaitu adalah kata kerja, dan yang ketiga ada harfun ya. Harfun di sini bukan huruf alif ba jim, bukan ya, tapi harf di sini adalah kata sambung gitu ya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an misalnya ya, Bismillahirrahmanirrahim, baca basmalah, itu dari bacaan basmalah kita ini bisa kita bisa kita klasifikasikan, bisa kita kategorikan ya, ini mana isim, mana fi'il, dan mana harf gitu, dan tidak keluar dari tiga ini ya. Nah, kata benda atau sifat, nah seperti yang saya bilang tadi, akan kita bahas terlebih dahulu dari al-ism atau ismun. Ismun itu bisa juga nama ya artinya, tapi di sini yang kita bahas adalah kata. Dilihat dari jenisnya, isim terbagi menjadi dua, yaitu isim mudzakkar dan isim muannats. Nah, untuk perhatikan di situ ada gambar ya, muannats dan mudzakkar. Muannats pakai tha ya, dan mudzakkar pakai dza. Bukan muzakkar tapi mudzakkar. Muannas itu adalah kata benda untuk perempuan atau yang menunjukkan perempuan atau yang dianggap perempuan oleh bahasa Arab itu sendiri. Karena kata benda yang kita ketahui bersama bahwa kata benda itu mencangkup benda mati dan benda hidup. Jadi tidak melulu yang berjenis kelamin perempuan ya, tapi yang dianggap oleh bahasa Arab itu sendiri sebagai perempuan atau laki-laki gitu ya. Begitu juga dengan isim mudzakkar, adalah satu kata yang menunjukkan laki-laki ya, yang ditujukan untuk laki-laki atau ya, yang dianggap laki-laki lah gitu. Muannats dan mudzakkar ini sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang kedua adalah isim mudzakkar, itu sendiri adalah isim atau kata benda yang menunjukkan laki-laki atau yang dianggap laki-laki oleh bahasa Arab, baik manusia, hewan, atau benda mati ya. Jadi oleh bahasa Arab itu sendiri ternyata benda mati dalam bahasa Arab, misalnya kita mau menunjuk sesuatu gitu ya, kita harus tahu dia ini mudzakkar apa muannats gitu. Masya Allah ya, begitu rinci. Maka bahasa Arab itu, orang-orang yang mempelajari bahasa Arab kan ya, kami telah jadikan Al-Quran itu dengan menggunakan bahasa Arab agar kalian berpikir kan ya, agar kalian berakal, artinya cerdas ya. Maka Masya Allah, beruntung kita semuanya, Allah beri kesempatan untuk bisa belajar ya, mempelajari bahasa firman-Nya. Nah, ciri-ciri daripada isim mudzakkar itu sendiri adalah tidak berakhiran tak marbutah ya. Jadi satu kata dalam bahasa Arab itu dia tidak ada tak marbutahnya, maka dia dipastikan adalah kata mudzakkar. Kemudian menunjukkan jenis kelamin laki-laki atau manusia dan hewan ya. Contoh misalnya laki-laki ya, kayak Muhammad ya. Muhammad, nama Muhammad itu kan pasti untuk nama laki-laki ya kan. Atau misalnya Fatimah tuh ya, Fatimah itu ini nggak mungkin untuk laki-laki, pasti untuk perempuan kan gitu. Jadi menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Nah, contoh ya, Zaidun ya,
kemudian di sini ada dik, adik, ada fidun, namlun, angkabutun. Ini ini balik lagi ya ke pengaturan pertama qadarullah. Tadi saya sudah coba atur ya, tapi qadarullah berantakan lagi. Tapi mudah-mudahan bisa difahami. Artinya di sini Zaid dia nama orang laki-laki, menunjukkan laki-laki. Kemudian ada filun artinya gajah, namlun, angkabutun, namlun itu semut. Kemudian angkabutun itu laba-laba ya, dan semua isim ini tidak berakhiran tak marbutoh dan dia menunjukkan laki-laki gitu. Kemudian yang terakhir ya ada babun, kitabun, baitun, masjidun. Ini adalah nama-nama yang menunjukkan laki-laki atau yang dianggap laki-laki oleh bahasa Arab itu sendiri. Nah, di pelajaran perdana di buku Durusulullah ini kita bahas tentang kata tunjuk ya, atau ismul isyarah. Ismul isyarah, kata tunjuk. Kata tunjuk dalam bahasa Arab ada dua macam atau dua jenis ya. Ini mengacu pada pembagian kata tadi ya, menurut jenisnya. Maka dalam menunjuk sesuatu dalam bahasa Arab itu juga disesuaikan gitu, mudzakkar atau muannas. Nah, yang pertama ada kata tunjuk dekat dan kata tunjuk jauh. Ini mohon maaf dari segi jauh dan dekatnya ya, belum dari segi jenisnya. Nah, dari kata tunjuk untuk dekat itu kita menggunakan hadza dan hadhihi. Kemudian untuk menunjuk sesuatu yang jauh itu kita menggunakan dzalika dan tilka. Kalau hadza itu artinya ini ya, hadza hadhihi, kita tunjuk dekat pakai ini. Kalau jauh kan kita pakai itu gitu, kata tunjuk jauh, dzalika atau tilka. Nah, perbedaannya apa antara hadza dan hadhihi atau dzalika dan tilka? Perbedaannya adalah mengacu pada jenisnya tadi, mudzakkar dan muannas gitu. Nah, di sini kata tunjuk dekat pun ada dua ya, sesuai dengan jenisnya. Kata tunjuk mudzakkar kita menggunakan hadza, kata tunjuk jauh kata tunjuk muannas kita menggunakan hadhihi. Begitu juga untuk dzalika dan tilka. Dzalika itu untuk mudzakkar dan tilka untuk muannas ya. Kata tunjuk mudzakkar nih contohnya ya, di sini saya tuliskan hadza kitabun, hadza qalamun, hadza talibun, seperti itu. Hadza kitabun, hadza qalamun, dan hadza talibun. Untuk pemula, jadi di sini ketika kita menunjuk sesuatu maka kata sesuatu yang ditunjuk itu tidak beral ya. Jadi hadza kitabun, bukan hadza al-kitabu, tapi hadza kitabun. Kenapa? Karena kalau ketambahan al itu dalam bahasa Arab nanti cara menerjemahkannya dipakein itu gitu. Jadi kalau hadza al-kitabu misalnya kitab ini ya, nerjemahinnya bukan ini kitab tapi kitab ini gitu, atau kitab itu gitu. Jadi kalau di sini hadza kitabun terjemahannya adalah ini sebuah kitab gitu. Hadza qalamun, ini sebuah pensil atau pena. Hadza talibun, ini seorang pelajar gitu. Dan ini adalah kata atau materi yang perdana di buku Durusulullah kita. Materinya sangat basic sekali dan insya Allah sangat mudah difahami gitu ya. Pembagian kata tadi isim, fi'il, dan harf. Di antara ciri isim ya, saya lupa tadi menyampaikan ciri isim diantaranya adalah dia bisa dimasukin al, atau kalau tidak ada alnya maka dia berharokat akhiran tanwin ya. Jadi misalnya di sini ada Zaidun gitu ya. Nah, Zaidun ini apa nih? Nah, kalau bingung, lihat cirinya. Oh, dia bertawanin. Oh, pasti dia adalah isim. Ada kata adikku. Oh, apa ini adikku ya? Tanpa kita mengetahui terjemahannya pun kita insya Allah bisa menentukan dia sebuah isim. Kenapa? Oh, ada alnya di depannya. Maka dia adalah sebuah isim. Jadi sebuah isim itu bisa beral, bisa kemasukan al gitu ya maksudnya, atau berakhiran tanwin gitu. Allahu a'lam, mudah-mudahan